Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kita lanjutkan belajar bersama kita, belajar cepat Microsoft Word untuk pemula. Kemarin sudah kita di menu home ini, kemudian sekarang kita di menu insert. Ya, insert ini artinya memasukkan, ya, menyisipkan begitu. Nah, kemarin kita sudah banyak belajar fitur-fitur yang ada di Microsoft Word yang ada di menu home. Sekarang menu-menu apa saja yang ada di insert. Pertama ada cover page, teman-teman. Ini cover page ini membantu teman-teman kalau lagi mau membuat cover buku atau cover laporan penelitian, laporan karya ilmiah. Cara membuatnya adalah kursor terlebih dahulu diletakkan di paling atas, paling kiri, kemudian diklik cover page di sini, kemudian kita pilih desain mana yang kita inginkan nih. Mana ya teman-teman, kira-kira yang ini ya. Misalnya laporan penggunaan dana, year-nya tahun 2023, ya, dan seterusnya. Itu cara memasukkan cover kalau teman-teman belum punya desain cover sendiri. Kemudian setelah cover page kita punya blank page. Blank page ini akan memisahkan dua area yang teman-teman pengen pisahkan, menjadi diantaranya akan ada halaman kosong. Misalnya teman-teman pengen memisahkan antara paragraf yang berakhir 6 ad ipsum ini dengan paragraf yang mulainya donec tempor ini. Ketika kursor ditaruh di sini, atau di akhir paragraf ini, atau di awal paragraf ini, kemudian diklik blank page. Nah, di antara kedua paragraf, ini paragraf yang awal tadi ya, kemudian di antaranya ada halaman kosong, kemudian baru halaman berikutnya adalah halaman paragraf yang tadi. Itu blank page yang diantaranya akan menghasilkan halaman kosong. Tuh. Kemudian kita masuk ke page break. Page break ini akan membuat halaman selanjutnya yang tidak akan memengaruhi halaman sebelumnya. Jadi misalnya nih di sini teman-teman mau bikin halaman baru. Kalau pakai enter ini bisa aja ya sebenarnya. Nah, cuman kalau teman-teman ngetik di sini, kita lihat ya, ngetik di sini kan, kemudian enter. Sorry teman-teman, saya ralat dulu ya. Misalnya teman-teman ngetik di sini. Nah, ketika teman-teman nambah enter, maka halaman berikutnya pun nambah enter juga, sehingga dia punya space begini. Itu kalau pakai enter, resikonya seperti itu. Ketika ngetik di halaman sebelumnya, halaman sesudahnya ngefek gitu. Nah, beda kalau teman-teman pakai blank page, page break maksudnya. Klik. Nah, di halaman blank page ini kalau teman-teman enter di ngetik di halaman sebelumnya, di enter. Nah, ini nggak akan berpengaruh terhadap halaman setelahnya. Jadi page break ini sangat berguna. Kemudian setelah kita page break sudah,
kita masuk ke tabel. Tabel ini sebenarnya banyak juga sub fiturnya ya teman-teman. Ada insert, draw, Excel spreadsheet, quick table, dan seterusnya dan seterusnya. Cuman kita di sini belajar insert saja, dan ini yang paling sering untuk digunakan. Pertama langsung klik aja tabel. Sebelumnya kursornya diletakkan dulu di tempat yang mau ditaruh tabel itu di mana tuh. Misalnya di sini. Nah, kemudian klik tabel. Ini bisa saja pakai insert table ini, atau bisa langsung milih di sini. Langsung nanti di sini nanti keluar tampilannya. Nah, mau berapa? Misalnya begini ya. Nah, terus di sini mungkin dibutuhkan untuk isi nomor, nama, kelas, alamat. Kalau misalnya ini data untuk sebuah sekolahan misalnya. Nanti di sini juga bisa dikecilkan, klik kiri, di-drag ke kiri, gitu, seperti itu. Kemudian nanti jenis tabelnya di sini nanti ada table design, muncul sendiri dia, semacam tab atau menu di sini. Kalau kita sudah insert tabel, nah nanti kita bisa mewarnai, memilih untuk variasi warna tabelnya dan seterusnya. Oke, kita keluar dari tabel, kita klik di luar area tabel, kemudian kita masuk ke insert lagi. Kemudian di sini ada shapes. Nah, ini shapes ini ada berbagai macam bentuk, ada yang kotak, bulat, elips, segitiga, dan bentuk-bentuk yang lain banyak sekali. Ada yang garis, ini lines ini. Kemudian ada juga yang kotak dialog seperti ini. Coba kita klik kotak dialog. Mau ditulis di gambar di mana ini, misalnya di sini. Ini bisa langsung ditulisin. Saya ingin pergi ke pasar. Misalnya begini. Tetap di sini. Nanti shape format di sini ada menu yang muncul otomatis. Nanti kita bisa warnai dia pakai ini misalnya. Nah, ini bisa dipanjangin, bisa dibelok-belokin dan seterusnya. Itu sudah insert shapes. Kemudian ada smart art. Misalnya ini semacam kayak bikin presentasi kecil-kecilan, tapi bukan pakai Microsoft PowerPoint, tapi pakai Microsoft Word. Itu nanti bisa menghasilkan bagan-bagan semacam ini, atau misalnya mau bikin struktur organisasi ya, dan seterusnya. Ini banyak sekali template-template yang tinggal kita isi. Kemudian ada menu chart. Menu chart ini sangat berguna kalau teman-teman ingin menampilkan data-data kuantitas, data-data angka, misalnya nilai atau usia, atau ya data-data yang menunjukkan angka lainnya ya. Nanti bentuknya bisa kayak gini, ada bisa bentuknya garis, bisa bentuknya lingkaran, dan seterusnya. Setelah ini masukin chart, ada juga di sini, ini ada bisa Wikipedia, online videos. Nah, ini satu lagi yang sering juga digunakan, comments. Misalnya teman-teman punya proyek untuk bikin buku atau bikin tulisan yang panjang sekali, ada tim yang ngetik, ada yang tim yang mengoreksi. Nanti yang mengoreksi bisa seperti ini. Misalnya di kalimat ini tim mengoreksi, atau atasan atau guru nanti bisa, atau dosen bisa ngasih komen. Tolong berikan contoh untuk teori ini, atau tolong berikan contoh dialog untuk kalimat ini, misalnya seperti itu. Itu kalau komen. Oke, itu contoh komen.
Ini saya hapus lagi. Kemudian ada lagi header dan footer. Ini fungsinya sama, cuman letaknya aja yang beda. Header ada di atas, footer ada di bawah. Misalnya di sini. Header ya. Misalnya di sini. Ini bisa ngeklik buat kop surat, misalnya sekolah dasar negeri 19 kabupaten apalah misalnya ya, kayak Lumajang. Kemudian kita besarkan, kita tebalkan, kita tengahkan. Kita besarkan, kita kasih nanti garis dan seterusnya. Ini kan kop surat kan biasanya sering ya pakai kayak gini. Nah, ketika kita ngetik satu kali di sebuah footer, misalnya ada halamannya banyak, kita ngetik satu kali aja di area footer salah satu halaman, itu nanti akan tertampilkan di seluruh halaman. No, kan? Begitu juga footer, selain header, footer juga kayak gitu. Kemudian ada lagi page number. Page number ini halaman, ngasih halaman. Secara asal teorinya tinggal dipilih saja, ini mau pilih di atas, di bawah, atau di antara margin halaman. Walaupun nanti bisa ada pengaturan, misalnya halaman sampul nggak usah dikasih nomor halaman dan seterusnya. Kemudian sudah, ini page number juga sudah. Kemudian nanti juga bisa masukkan simbol. Kalau misalnya ini ada hubungannya dengan ngetik soal-soal matematika, mau ngetik pelajaran tentang fisika dan seterusnya, ini ada simbol di sini, more simbol di sini ada. Kemudian nanti kita bisa cari simbol-simbol yang diinginkan. Misalnya kayak gini, beta dan seterusnya ya, alpha, sigma dan seterusnya. Oke, begitulah teman-teman pemaparan singkat untuk menu insert kali ini. Kurang lebihnya ada yang saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.